Halo semua, di video kali ini saya akan membahas lapor SPT untuk reksadana di tahun 2024 ini. Sebagai informasi, 31 Maret itu adalah batasan pelaporan SPT untuk penghasilan harta dan hutang tahun sebelumnya. Jadi kalau saya punya penghasilan 2023, harta 2023, hutang 2023, dilaporkannya maksimal di 31 Maret 2024. Nah, pelaporan harta itu sangat penting. Kenapa? Karena harta yang tidak dilaporkan berpotensi menjadi temuan pajak dan dianggap sebagai penghasilan pada saat tahun ditemukan. Misalnya saya punya harta 500 juta, tidak saya laporkan. Kemudian ditemukan oleh petugas pajak, berpotensi 500 juta tersebut dikenakan eh, pajak karena dianggap sebagai penghasilan. Nah, untuk harta investasi dalam bentuk reksadana di manajer investasi, tata caranya sebagai berikut. Eh, Pertama, kita lihat dulu datanya, ya. Data mengenai laporan reksadana itu saat ini bisa Anda peroleh dari manajer investasi atau selling agent yang menjual reksadana untuk Anda. Nah, contoh Anda menerima laporan seperti ini dari Panin Asset Management. Jadi, masuk ke website Panin Asset Management, di fitur laporan pajak, dia ada informasi nilai pasar, modal investasinya berapa. Contoh di sini 480 juta, nilai pasarnya 525 juta, ada unrealized gain 44 juta. Kemudian selama dalam 2023 kita mungkin ada auto debit, ada switching, ada redeem gitu ya. Nah, transaksi yang berkaitan sama penjualan, redemption ataupun switching itu dipisahkan sendiri. Kemudian dihitung kita punya harga beli berapa, kita punya harga jual berapa. Nah, jadi harga jualnya di sini, ini NAB beli rata-rata. Nah, kemudian kalau selisih ini dikalikan sama unit yang ditransaksikan, dapatlah untung atau rugi yang di-realize. Jadi selama 2023, beberapa transaksi ini menghasilkan total realized gain 14 juta rupiah. Nah, kemudian kan sekarang reksadana banyak yang bagi hasil. Nah, reksadana bagi hasil itu kalau di saham kita sebutnya dividen, di tabungan sama obligasi, sorry, tabungan deposito kita sebutnya bunga, kemudian di obligasi kita sebutnya kupon. Nah, kalau di reksadana disebutnya bagi hasil. Misalkan saya beli panen dana pendapatan berkala yang setiap bulan bagi hasil, itu saya terima berapa. Kemudian ada reksadana campuran yang ada bagi hasilnya terima berapa. Kemudian terproteksi yang ada bagi hasilnya saya terima berapa. Nah, total bagi hasil yang diterima selama 2023 adalah Rp873.000. Nah, jadi ini merupakan fitur laporan pajak di website Panin AM untuk Bapak Ibu gitu ya, yang kira-kira seperti ini. Nah, atas laporan pajak tersebut, cara pelaporannya kalau kita menggunakan e-form sebagai berikut. Nah, kalau reksadana itu beda sama saham dan obligasi. Kenapa? Saham kena pajak final, obligasi kena pajak final, tabungan deposito kena pajak final. Kalau reksadana bukan objek pajak. Nah, jadi dia atas penghasilannya tidak ada pajak-pajakan lagi gitu. Tapi tetap perlu dilaporkan. Dilaporkannya kita pilih penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Ya, saya besarin dikit kalau nggak kelihatan. Nah, yang kita pakai itu kolom yang 6C karena tidak ada keterangan reksadana di 1 sampai 5 gitu. Nah, eh, yang dilaporkan di dalam kolom 6C ini, yang otomatis akan terisi di nomor 6, itu adalah yang dari ini, realized gain loss, yang berasal dari transaksi switching, redemption, gitu ya, yang di sini, plus bagi hasil yang diterima, 800 ribuan. Nah, kalau kita jumlahkan, 14.100.101.909 plus bagi hasil 873 sekian dapat 14.975 dimasukkan ke sini ya. Nah, kemudian untuk pelaporan hartanya itu menggunakan kode 036 ya, 036 di sini. Saya coba perbesar ya.
Nah, sama seperti saham, sama seperti obligasi, yang dilaporkan adalah harga perolehan. Nah, kemudian ini tahun perolehannya tergantung. Misalnya, saya terakhir kali beli reksadana 2021, habis itu nggak pernah saya utak-utik lagi. Ya udah 2021. Oh, 2021 saya beli, 2022 saya redeem, 2023 saya auto debit. Berarti tahun transaksi terakhirnya 2023. Ini 2023. Nah, kalau di laporan SPT tahun sebelumnya sudah ada yang 2022, tinggal diganti jadi 2023. Harga perolehannya diganti menjadi yang 2023 juga. Nah, di sini adalah CIF-nya. Nah, apakah nama paninnya perlu disebut, misalnya belinya reksadana panin? Nah, tidak perlu juga tidak apa-apa, tapi ada baiknya disebut. Dan ini diklasifikasikan berdasarkan selling agent. Anda beli reksadana di Panin Asset Management, Anda beli reksadana misalnya di Trimegah Sekuritas, Anda beli reksadana misalnya di Bank BCA. Nah, itu berarti ada reksadana Trimegah Sekuritas, reksadana Panin Asset Management, reksadana di Bank BCA gitu ya. Jadi diklasifikasikan berdasarkan selling agentnya. Yang penting kodenya 036. Nah, kemudian kalau kita mengisinya menggunakan e-filing, ya, maka pertama-tama kita ke langkah 6. Karena penghasilan bukan objek pajak itu udah di nomor 6. Kita pilih ya, nanti akan muncul kolom seperti ini. Nah, kita isi yang 14.975 itu di 6C. Ya, sama seperti e-filing tadi. Sama seperti e-form tadi maksudnya. Nah, kemudian kalau untuk harta ada di langkah nomor 8. Ya, kita pilih sini, kemudian klik tambah. Nah, nanti kodenya 036, nama hartanya tadi ditulis, tahun perolehan, harga perolehan, sama CIF. CIF itu semacam nomor rekening kalau untuk istilah di reksadana. Um, Reksadana ini basically mirip mirip sama saham. Dia nggak ada jatuh tempo, kemudian ada bagi hasilnya. Kalau di saham kan tidak ada jatuh tempo, ada dividennya. Kalau di reksadana tidak ada jatuh tempo, ada bagi hasilnya. Nah, bedanya kalau di saham ketika terima dividen, Anda masih harus menentukan nih mau reinvestasi atau tidak. Reksadana nggak ada. Kalau terima, terima aja. Kemudian kalau saham kita jual, itu juga kena pajak final 0,1%, sementara kalau di reksadana sudah tidak ada pajak. Nah, demikian untuk pelaporan reksadana di dalam SPT menggunakan e-filing dan e-form. Semoga bermanfaat. Terima kasih.